Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara pemirsa, sore ini kami sengaja mengundang Ustaz Dr. Faisal Abdullah, dosen IAIN, dosen IAIN yang juga ketua Yayasan Ponpes Darul Funun Desa Tambangan Rambang, Kecamatan Rambang Guang. Satu-satunya kalau tidak salah Ponpes ada di sekitar sana. Dan kami sore ini akan berbicara tentang pemimpin yang amanah. Pak Faisal, Ya. Pemimpin yang amanah dalam ajaran Islam itu bagaimana? Silakan Pak Faisal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pada siang menjelang sore hari ini bertemu dengan wartawan senior, guru kita semua, tokoh Ogan Ilir yang sudah luar biasa, sudah banyak warna Ogan Ilir dengan owner Agung Pos ini, Kakanda Haji Sarifudin Basri MSI. Pertanyaan yang mendasar tentang kepemimpinan. Memang di dalam ajaran Islam, kepemimpinan merupakan salah satu tema yang menjadi spesial dalam kajian oleh Al-Quran dan hadis juga. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang harus dipahami begitu dan dikaji ya oleh umat Islam. Begitu juga dengan pesan-pesan Rasulullah. Rasulullah sangat menekankan bahwa sukses dan tidaknya sebuah pekerjaan, sebuah daulah atau sebuah negara begitu, sebuah kabupaten itu juga tergantung dengan kepemimpinan. Misalnya ada pernyataan Rasul, misalnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pengertian apa sesungguhnya pemimpin dalam Islam itu. Jadi hadis ini menyampaikan kullukum ra'in. Sesungguhnya setiap manusia ya apapun profesinya, apakah seorang guru ya, apakah seorang manajer seperti Pak Haji ya, apakah seorang kepala desa ya, apakah seorang bupati, wali kota, bahkan presiden pun ya, itu termasuk ketua RT paling rendah mungkin. Betul. Lingkungan. Termasuk kita selaku suami di rumah tangga. Ya. Kullukum ra'in. Ya. Setiap kamu adalah pemimpin ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin apapun levelnya, ya, apakah RT, apakah suami begitu, apakah istri, apakah bupati dan sebagainya, mas'ulun an ra'iyatihi, sesungguhnya nanti akan dinilai ya, kepemimpinannya, sukses dan tidaknya kepemimpinan itu. Nah, jadi misalnya ada ayat yang menyatakan i'malu ya, maka berbuat. Jadi setiap kita yang merasa pemimpin di level apapun kita, iman berbuatlah ya, untuk umat ya, untuk agamamu, untuk keluargamu, untuk perusahaanmu. Fasayarallahu amalukum wa rasuluhu mu'minun. Maka hasil dari kerja keras engkau berbuat terhadap apa yang engkau pimpin itu, maka akan dinilai oleh Allah dan Rasul. Itu termasuk salah satu tuntunan dalam agama kepemimpinannya seperti itu. Betul. Itu sesungguhnya puncak dari kepemimpinan. Jadi ketika kita ditunjuk menjadi seorang pemimpin dan kita berbuat yang terbaik untuk bawahan kita, maka sesungguhnya setiap tetesan keringat kita itu sesungguhnya bernilai. Bernilai di sisi Allah. Dan begitu juga kata Pak Haji tadi, kalau sebaliknya, jadi ketika amanat kepemimpinan itu kita selewengkan, ya, tidak kita lakukan sesuai dengan koridor ajaran Islam,
atau undang-undang misalnya, maka sesungguhnya dia akan dinilai juga oleh masyarakat dan oleh Allah. Artinya akan mendapat ganjaran. Akan mendapat ganjaran, betul. Ketika baik maka dia akan dikenang sepanjang masa. Tetapi kalau tidak baik juga akan menjadi cerita dalam sejarah. Ada yang mengatakan, Pak Ustaz, pemimpin itu orang yang akan diperiksa pertama di akhirat kelak. Apa benar? Pak? Benar. Ya. Maksudnya pemeriksaan utama itu bagaimana? Ya, jadi itu tanggung jawab atau betul. Makanya Rasul menyampaikan ketika Anda memposisikan diri sebagai pemimpin atau diangkat oleh sekelompok orang menjadi pemimpin, maka paling tidak harus ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Kalau tidak, maka kata Pak Haji tadi, dia akan menanggung beban berat ketika ditanya oleh masyarakat, dan yang lebih penting itu oleh Allah SWT. Artinya tidak main-main resiko seorang pemimpin itu. Dan pemimpin jangan bermain-main artinya dengan amanah ini. Jadi itu kata kuncinya, itu kata Pak Haji, pemimpin jangan bermain-main dengan amanah kepemimpinannya. Luar biasa. Nah, jadi syarat pertama itu Pak Haji harus sidik. Sidik atau bahasa yang sering kita dengar itu harus jujur. Jadi syarat utama itu harus punya integritas. Jujur. Tanpa bertanggung jawab. Tanpa integritas, maka syarat pertama, sehebat apapun dia dalam aspek yang lain, maka sesungguhnya akan mudah nanti tergoyah begitu ya, dengan kepemimpinan yang dia emban begitu. Mungkin kita ambil salah satu contoh pimpinan rumah tangga saja sebagai suami. Mereka tentunya syarat-syaratnya kan harus bertanggung jawab. Betul. Itu kira-kira salah satu contoh yang kecil mudah di ini kan. Apalagi pemimpin-pemimpin yang di luar suami istri. Betul. Bagaimana di pasar? Benar. Jadi contoh yang paling simpel ya. Jadi kesuksesan dia memimpin sebuah organisasi, apalagi memimpin sebuah kabupaten atau yang lebih besar, itu harus diawali dari memimpin keluarga. Syarat yang kedua seorang kepemimpinan itu, seorang leadership itu adalah amanah. Ada pernyataan misalnya, kita duyatil amanah apabila sebuah amanat diemban begitu, diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Bukan ahlinya di sini tadi kata Pak Haji, bisa dia tidak bertanggung jawab dari kepemimpinan yang sudah dipercayakan kepadanya kan. Maka pantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Kehancuran di sini ya maksudnya tadi, kalau rumah tangga maka rumah tangganya tidak akan. Itu hadis. Ya betul. Kita duyatil amanah pantaziris sa'ah. Apabila sebuah kabupaten misalnya ya tinggal menunggu ketidaksuksesannya begitu ya. Jadi amanah sangat penting amanah. Artinya amanah itu harus betul-betul dipelajari apa makna dari amanah itu. Betul. Dan juga siapapun yang memimpin, termasuk kita di rumah tangga saja ada syarat. Betul. Paling tidak syarat tanggung jawab. Betul. Apalagi menjadi semisal sekarang kita akan menghadapi Musda MUI Kabupaten Ogan. Oh ya, tanggal 28 Juni 2021. Nah, ini sudah banyak berkembang di kalangan ulama, di kalangan masyarakat juga, supaya memilih pemimpin amanah. Tapi definisi amanah itu pun termasuk saya belum tercerna secara jelas kan, belum mengerti kan. Maka saya mengundang Ustaz. Amanah yang bagaimana, yang betul-betul amanah itu. Kira-kira gitu. Jadi amanah itu secara singkat secara sederhana itu dapat dipercaya. Jadi intinya ketika nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua MUI organ yang seperti Pak Haji sampaikan itu memang bertanggung jawab atas suara-suara yang diamanat kepadanya untuk menjadi ketua majelis ulama. Wah, itu luar biasa. Ulamanya ulama gitu. Ketua ulama gitu kan. Apalagi dengan fenomena saat ini Pak Haji
tantangan MUI ya dimanapun termasuk joget ini memang sangat kompleks sekali. Iya, iya. Jadi MUI ke depan ini tanggung jawabnya akan lebih besar dengan berbagai macam fenomena-fenomena yang muncul saat ini. Dengan era modernisasi. Dengan era modernisasi Ya. Pak Haji. Kalau sudah masuk era modernisasi itu lebih lagi. Ambil contoh kecil Pak Haji, masalah corona ini saja misalnya ya. Fenomenanya kan kalau di Palembang ini ya, mungkin kalau di desa-desa belum ya. Kalau di Palembang itu bagaimana misalnya sholat Jumat berjarak itu, itu menjadi perselisihan yang sangat serius di masyarakat. Ada yang tidak mau sholat di masjid karena berjarak. Iya. Nah pertanyaannya kenapa bisa muncul seperti itu? Sedangkan di awal sholat biasanya imam menyebutkan supaya merapatkan saf. Sementara ini kita disuruh berjarak. Jadi bagaimana itu? Nah itu saya pikir ini MUI harus cerdas. Jadi masyarakat punya persepsi seperti itu karena tidak ada. Bukan tidak ada ya, barangkali pencerahan dari tokoh-tokoh terutama ya apalagi harusnya MUI kan sebagai majelis ulama itu harus memberikan guidance, harus memberikan petunjuk kepada masyarakat. Kalau misalnya sah berjarak itu mana dalilnya? Kalau belum sah apa dalilnya? Kalau sah semua juga apa? Sehingga ada sesuatu kemantapan masyarakat umat ya di dalam melaksanakan ritual ibadah yang esensial. Artinya kejelasan itu harus betul-betul dijelaskan. Dan ini contoh kecil dari tupoksi MUI ke depan. Jadi MUI harus ngambil peran. Kalau tidak, ini kalau berkepanjangan. Jadi itu contoh kecil. Belum lagi nanti di modernisasi kata Pak Haji, itu akan lebih lebih kompleks. Jadi jangan dibayangkan MUI itu ke depan hanya menempelkan label masakan ini sudah halal. Itu terlalu klasik lah. Mungkin di dalam jujur itu sudah termasuk ketegasan dalam bersikap. Betul. Artinya kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Sehingga maka begini juga ini masa kriteria kepemimpinan. Betul. Bisa masuk ini Pak. Nah betul Pak Haji, luar biasa Pak Haji ya. Jadi ini masuk nanti ke ciri pemimpin itu harus sidik, amanah, tabligh. Tabligh itu artinya kan menyampaikan. Pak Haji lebih paham orang komunikasi. Pemimpin itu harus orang yang komunikatif. Pak Haji paling banyak teori komunikasi kan S2-nya komunikasi. Tapi bukan lama saya. Berani saya. Jadi ke depan ketua MUI itu tidak hanya di atas mimbar, komunikasinya harus jalan. Jadi pesan-pesan agama dan harus bisa membaca fenomena yang ada. Kalau seperti ini maka komunikasinya harus menyampaikannya kepada umat seperti ini. Sehingga kegaduhan yang ada di umat itu ya bisa terselesaikan begitu ya. Jadi fungsi kita sebagai tokoh atau ketua MUI atau yang ada di MUI itu ya terlihat perannya oleh masyarakat. Artinya sosialisasi tentang beragama termasuk amanah. Artinya ini harus disering-seringkan supaya supaya masyarakat ini mengerti. Dan masyarakat itu Pak Haji akan percaya ketika yang berbicara itu tokoh. Kalau hanya tamatan MTS, sehebat apapun kitab yang dia bawa itu pengaruh juga Pak. Jadi ketika MUI itu sekali ucap saja MUI. Yakin, hakul yakin. Fatwanya itu pasti. Oh, jadi artinya latar belakang dia harus ini juga ya. Harus berimbang dengan wawasan berpikir. Nah, itu maksud saya. Jadi yang terakhir itu Pak Haji, pemimpin itu harus fatona. Harus cerdas. Jadi pada suatu hari kan Nabi punya beban berat untuk memindahkan Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ketika persiapan Ka'bah, Hajar Aswad itu harus dipindahkan dulu kan. Nah, sementara pada waktu itu kelompok kabilah-kabilah terkemuka di Arab itu banyak.
Iya. Dan semuanya ingin membawa sendiri-sendiri. Iya, iya. Nah, ketika melihat itu pasti konflik terjadi kalau hanya satu kelompok kabilah yang mengangkat itu kan. Iya. Maka kecerdasan Nabi ambil sorban, empat sorban itu kan, Iya, iya. 4 jarak itu dipegang oleh masing-masing kabilah perwakilan. Iya. Kabilah 1, kabilah 2, kabilah 3, sehingga Iya. semuanya merasa terwakili memegang Ka'bah. Hajar Aswad yang Iya. luar biasa. Itu contoh kecil. Iya. Kata Pak Haji, modernisasi itu bukan Hajar Aswad lagi nanti yang ini. Betul. Iya. Kompleks. Kompleks sekali. Benar. Maka dengan itu mungkin seorang pemimpin itu memang tanggung jawabnya lebih besar. Walaupun tanggung jawabnya lebih besar, mungkin kalau salah dosanya lebih besar. Wah, itu kan sudah bicara. Tapi masih banyak juga orang mencari kedudukan sebagai pemimpin. Tapi saya pernah dapat cerita dari satu teman. Saya tidak tahu, lupa saya. Apa di zaman Nabi atau wali, ada salah satu Nabi atau wali ya yang menolak kepemimpinan karena diamanai. Siapa itu? Apa yang benar? Ya, kenapa itu? Sampai jadi menolak. Ya, betul. Jadi Ya. ini pesan Nabi. Ya, seandainya ada seseorang yang meminta, Ya. dia meminta begitu Pak, dia Ya. meminta untuk menjadi pemimpin, maka janganlah diterima dia. Iya. Ya. Nah, mungkin ya itu tadi motifnya, niatnya kata Pak Haji kalau sudah meminta itu ya dikhawatirkan ya gimana tadi, tidak amanah atau seperti apa gitu. Tapi saya dengar dari MUI tidak ada istilah mencalonkan. Calonkan. Jadi kriteria itu sudah terlewatkan gitu. Ya mudah-mudahan. Pak Ustaz Faisal, karena waktu mungkin ada himbauan, saran, pendapat untuk masyarakat banyak dan kepada para pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya pejabat-pejabat tinggi, tapi mulai dari kepala rumah tangga, ketua RT, pemimpin perusahaan, yang namanya ada orang dipimpin itu pemimpin. Nah, mungkin silakan Pak. Ya. Himbauan. Terima kasih. Pertanyaan puncak begitu. Memang dalam konteks kepemimpinan ini satu yang kita pegang ayat Al-Quran yang menyatakan i'malu fasayallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka ketika kita diamanatkan menjadi seorang pemimpin di level apapun kita, maka kita harus berbuat. Ya. Maka hasil dari perbuatan kita itu maka akan dinilai ya, oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh orang-orang yang beriman. Nah, ada istilah umur itu akan panjang kalau perbuatan kita baik, Pak. Akan terkenang orang. Tetapi apabila perbuatan kita menyusahkan orang, tidak sukses dalam memimpin, maka begitu juga akan dikenang Tapi oleh orang. tetap dikenang, tapi ada tapi Ada tapi. Gimana kan itu Bali? Ya. Masih ada lagi Pak Ustaz? Ya cukup. Ya, saudara pemirsa, demikian sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustaz Dr. Faisal MSI, MAG ya? MAG, Direktur atau Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Funun Rambangkuang, dan juga dosen dari UIN, Universitas Islam Negeri Palembang. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa menjadi satu masukan yang berharga bagi para pemirsa sekalian. Demikian saudara, lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.